Perseteruan antara 11 warga Kesepekang sebagai penggugat dan perjuru desa adat Banyuasri sebagai pihak tergugat kembali memasuki babak baru. Kini pihak tergugat mengajukan saksi fakta yang melemahkan tuduhan yang disangkakan pihak penggugat. Kasus pengukuhan bendesa adat Desa Banyuasri memasuki babak pengajuan saksi fakta dari pihak tergugat. Kedua saksi yang diajukan kali ini adalah Ketua dan Sekretaris Panitia, atau Prawartaka Pemilihan Bendesa Adat. Pada sidang kali ini, saksi fakta memberi kesaksian sesuai dengan apa yang diketahui dan disaksikan saat terlibat menjadi panitia dalam pemilihan Bendesa Adat tahun lalu, yakni Ketut Darmika dan Jero Made Susila. Fakta-fakta yang dibeberkan pihak saksi cukup menguatkan kenyataan yang terjadi saat pemilihan berlangsung, dan seputar pemilihan bendesa adat yang telah sesuai dengan awik-awik desa adat. Begitu pula dengan keputusan MDA Provinsi Bali, yang mestinya sebagai lembaga adat yang mengayomi desa adat, namun dianggap tidak memihak desa adat, dan justru memihak 11 warga Kesepekang. Sementara beberapa pertanyaan yang diajukan oleh pihak penggugat yang dikomando Made Suyasa dengan penasehat hukum Nyoman Mudita, masih kukuh bahwa yang berhak menjadi bendesa adat adalah Krama Wet, atau Krama asli Banyuasri. Sedangkan Nyoman Sunarta sebagai penasehat hukum tergugat, ingin agar permasalahan ini jangan sampai menimbulkan polemik berkepanjangan dan menimbulkan keributan di masyarakat. Karena pihak penggugat sendiri merupakan salah satu tokoh yang sebelumnya turut menyetujui keputusan tersebut. Perarem yang sudah disepakati bersama. Jadi ketika tadi salah satu penggugat mengatakan bahwa perarem itu tidak sesuai dengan awik-awik, sementara perarem Ngandeggang Krian Desa Adat Banyuasri itu sendiri dibuat oleh yang bersangkutan. Mereka ikut tanda tangan, mereka ikut menyusun. Nah, sekarang mereka yang mengatakan bahwa terjadi pelanggaran. Nah, ini kan sesuatu yang mengada-ngada dan faktor-faktor hal-hal seperti inilah yang memancing keributan. Yasir Yuli, Bali TV melaporkan.